Marilah zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji. Ibu-ibu, oma-oma, opa-opa yang dikasih Tuhan, ada sukacita sore hari ini. Nah, puji Tuhan buat oma opa, bapak ibu yang sukacita pada sore hari ini, boleh dong lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Hari ini kita merayakan Natal Kul Simeon Hana. Namun sebelum kita sama-sama mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh bersukacita merayakan Natal. Kami boleh bersukacita karena kasih Tuhan besar buat kami dan dinyatakan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bersukacita melanjutkan sukacita kami dan menyukakan hati Tuhan dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dalam kegiatan Natal, acara Natal, peringatan Natal sore hari ini, mari kita sama-sama bersukacita. Mari kita sama-sama datang menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Hai, mari berhimpun. Ya, jangan ragu untuk tepuk tangan, jangan ragu untuk tunjukkan sukacita kita. Hai, mari berhimpun. Jangan ragu untuk tepuk tangan Bapak Ibu, Oma Opa. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita nyanyikan bait yang kedua ya. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, di manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Luar biasa, sukacita mulai terasa di tempat ini. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, Oma Opa pengen tahu nggak suasana di rumah beberapa orang Oma Opa kita, ya, yang menjelang Natal ini. Yuk kita lihat ya. Mari kita lihat yang pertama, kita lihat di kediaman Ibu Sri Ingatni. Aduh, awakku kok kaya ngene Tito ya. Saya suwe, tenagaku saya suda. Wis ora iso dasdes, tastes kaya mbiyen meneh. Nek mbiyen aku ki ngresiki kamar. Esuk lunga pasar, blonjo, masak, makani pitik, umbah-umbah. Wis rasane enteng wae. Ning bareng saiki lagi nyapu ngono wae wis lemes awake, tangane kemeng kabeh. Sik tak leren ah, ngono wae wis kesel aku. Karang wis tuwa ya, dadine suda tenagane. Halo bestiku. Apa kabar? Loh, kok kelihatannya lesu ini. Nanti berangkat toh Natalan Sirolhama di gereja.
Ngegeti wae. Teko-teko kok jedul slonong. Mbok permisi apa kula nuwun ngono lho. Dadi aku rak kaget. Tak jak omong-omongan lungguh kene. Ya omong apa yo tak dengar yo. Ini lho ya. Sekarang itu hari yang baik ya. Iya. Hari yang bahagia bagi kita. Iya. Nanti sore itu hari Natal. Tapi kok badan saya itu lungkrah, lemes, pegel-pegel semua. Apakah saya itu harus bagaimana ya? Wong sudah diminumi jamu segala kok pegel saya masih ndak hilang-hilang. Walah, jangan sedih Besti. Memang usia kita ini sudah nggak bisa lincah lagi kayak kita masih muda dulu. Apa yang ngono Bu? Aku itu baru berpikir nanti sore itu hari Natal. Iya. Tapi badan saya kok masih pegel, lungkrah loyo. Apakah alangkah baiknya saya ndak berangkat aja dalam Natalan itu? Ya, jangan gitu. Nanti kan Bu Sri yang pimpin pujian toh di Natalan Simon Hana. Apalagi acaranya udah matang. Kalau Bu Sri nggak datang, acaranya bisa kacau. Ya itulah, justru saya itu baru berpikir nanti sore itu hari Natal. Tapi rasa saya kok kerjaanku hari ini ndak rampung-rampung, ndak selesai. Apakah mungkin Tuhan itu tidak ingin aku datang untuk acara Natal itu? Ya, nggak kayak gitu konsepnya Besti. Tuhan pasti menginginkan Bu Sri itu datang merayakan Natal. Apalagi Bu Sri yang memimpin salah satu acaranya. Kalau cuma masalah capek, pegel, mungkin Bu Sri mengerjakannya geremungsung, kesusu-susu. Memang kita sudah tua harus lebih sabar bro. Bu, apa-apa itu kerjakan pelan-pelan. Sak canda gak usah ngoyo kata orang Jawa. Ya Pancen bener Bu. Dino iki aku rasane kemerungsung. Iya. Dadi karepku kuwi ya apa-apa ndang beres, ndang rampung. Heeh. Dadi aku iso cekak-ceket, engko iso siap-siap, iso mangkat gereja, melu Natalan. Kok malah dadi lungkrah kabeh rasane awakku. Bener kuwi nek aku kemerungsung. Ya sudah, sini aku bantu beres-beres biar Bu Sri nggak germungsung lagi. Apa ini yang belum dikerjakan? Aku ki isih kudu makani pitik. Iya. Terus mengko sore njiko kue sing kanggo Natalan. Oh, iya. Dadi aku tak adus, terus engko tak siap-siap melu Natalan mangkat gereja. Nek ngono ya bantuin wae Bu. Siap. Sini tak bantuin beres-beres. Ingat, kita itu harus tetap semangat dan bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Itu loh Bu. Bener Bu. Iya. Ayo saiki kita pancen harus rajin bekerja di dalam apa? Dalam melayani Tuhan. Kalau gitu kita sambil menyanyi, yaitu di Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Siap. Mari Bapak Ibu semuanya menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu menjadi siap dibangun di atas dasar iman, bergelombang timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, lapanglah tanah bergelombang timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, demikian adegan dari rumahnya Bu Sri Ingat nih. Selanjutnya, mari kita sama-sama berjalan-jalan dan kita lihat. Selanjutnya kita mau lihat rumah siapa ya Bapak Ibu? Oh, kita mau lihat di rumah Ibu Mary. Demikian kegiatan di rumah Ibu Mary. Rumah kok sepi seperti ini. Dulu zaman anak masih kecil, mau ngeluk boyok aja nggak bisa. Anak pada lari-lari dalam rumah, teriak-teriak, berantem. Aduh, rame sekali. Sampai rumah ini rasanya seperti kapal pecah. Tapi sekarang anak-anak sudah pada besar, bekerja dan berkeluarga. Kok jadi sepi seperti ini ya? Shalom. Sepada anybody home. Shalom. Siapa? Oh, Pak Parno. Mari Pak masuk, monggo. Nggih, matur nuwun. Gini Cik Mary. Ya. Ini saya mengantarkan pesanan Cik Mary. Ya. Hasil dari kebun ini sama dari sawah. Ini ada pepaya 2 sama kacang 1 kilo. Oh ya. Ya, pesanan Cik Mary kemarin. Ya, mari Pak, Iya, duduk Cik. dulu Pak. Saya ambilkan uangnya ya Pak. Ya, Duduk dulu. makasih. Ya. Terus duit ditok. Lah ini Pak, uangnya Pak. Terima kasih ya Pak, sudah diantar pesanan saya. Ya, maka. Besok Pak, kalau ada kentang, bawang, terong, ntar dibilangi ya Pak. Siap Cik Mary. Terima kasih sekali untuk Cik Mary sudah menjadi langganan hasil panen saya. Iya. Terima kasih ya Cik Mary ya. Sama-sama. Tapi mohon maaf, saya mau tanya boleh enggak ya? Arep takon apa to Pak? Kok rasanya serius banget. Gini Cik Mary, ini tadi saya lihat-lihat foto ini. Yang ini siapa ya ini ya? Yang mana toh? Ini yang ganteng sama yang cantik. Lu ini. iku Aduh, anakku Pak, Eh? wis do kerja.
Piye, Pak? Oh, sudah bekerja Iya. di luar kota. Iya, Makanya aku pernah jumpa sama dia ya. Iya. Ya Cik ya, jadi gini Cik Mary ya, anak Cik Mary kan udah keluar di daerah luar ya, istilahnya merantau. Ya udah, Cik Mary ya, Cik Mary jangan diambil sedih ya Cik Mary ya. Jadi kita dibikin enjoy aja ya. Jadi anak di luar kan bekerja ya, jadi untuk melanjutkan kehidupan dia masing-masing juga gitu. Gimana? Enggak sedih, Pak. Anak-anak itu sudah 4 tahun enggak pernah pulang kampung. Sakjane lho, Pak, aku iki kangen banget sama mereka, apalagi cucu-cucu saya. Enggak pernah pulang, Pak. Sedih. Tapi kemarin, Pak, dia pada telepon bilang kalau tahun ini Natalan ini juga ya enggak pulang, Pak. Ya udah jangan sedih Cik, masalahnya gini ya Cik ya, yang namanya bekerja di luar kota, apalagi di akhir-akhir tahun kayak gini, menjelang tahun baru. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan pasti banyak order, jadi nggak usah sedih, dibikin enjoy aja. Ya enggak sedih Pak, tapi ya begini Pak, nasibnya orang tua anaknya dolali kabeh. Orang tua itu ya, kalau bilangin orang lain pinter, tapi raiso diterapke neng awake dhewe. Halah gimana Pak, aku ya sedih Pak. Suami kerja sendiri, ribut kerjaan, repot. Anak-anak enggak pulang. Lah aku lah dadi kayak dewiane to Pak. Ya toh sendiri. Iya ya wis, ora usah riso Cik Mary. Dibikin ya tadi enjoy aja, semangat nomor 1 ya. Mari kan kita pada sore hari ini kita mau merayakan Natal. Jangan sampai kecemasan itu melukai sukacita Natal yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Loh, nanti sore ada Natalan sembilan atau Pak? Iya. Waduh lupa Pak saya. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Lawang saya ini fokus dengan kesedihan. Mikir, aku sakit besok siapa sing lawat. Anak-anak enggak pernah pulang. Sampai lupa lho Pak, hidupku itu dipelihara Tuhan. Diberi teman dalam persekutuan yang selalu setia menemani saya. Oh gitu ya Cik Mary ya. Ya wis, sekarang gini aja Cik. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal bersama teman-teman Simeon Hana. Mari kita menyanyikan lagu apa Cik? Walah ya Pak, ya sudah. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, mari ibu-ibu, bapak-bapak kita menyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Yang bisa berdiri dimohon untuk berdiri. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila
mana kekuatannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdedah, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Dipersilahkan lenggah. Begitu tadi kejadian di rumah Cik Mary. Tapi apakah setelah itu mereka berangkat dan tidak ada masalah? Apakah teman-teman Simeon Hana ini berangkat kemudian lancar-lancar saja? Mari kita lihat apa yang terjadi di perjalanan selanjutnya. Kita lihat yuk. Ayo kunci bos dulu kok. Tapi dekat gini baik. Ya, zaman sekarang tuh Mari Firman. anak-anak itu kalau dibilangin Mari Firman. pada susah, pada berani sama orang tua. Ada apa, Pak Parno? Ibu, Dari tadi kok kayaknya gini anak-anak kita itu. ada Itu kalau apa? Kalau dibilangin itu sekarang itu gimana ya? Susah. Contohnya Oh. anak saya Mm, tinggal besok mau berangkat kerja di luar kota. Sudah saya suruh nyiapin barang apa yang mau dibawa. Ya. Tapi dia malah jawabnya sebentar gitu Bu. Oh alah, susah dibilangin toh Pak Parno. Iya. Masih sabar. Ya kita sih sudah sabar ya Bu ya. Habis gimana ya? Itu Dia selalu kayak gitu. namanya anak zaman sekarang toh Pak Parno. Apa-apa digampang ke. Iya. Itulah. Iya benar Bu. Oh ya Pak, seperti Pak, jebul padha karo anakku to, Pak. Bu Sri iki wis ngaget-ngagetin aku. Bu Sri ki Mati senenge jantung ngagetin copot. dari Sing padha ki apane ngono lho. Ngono lho ya, Pak. Aku ora sengaja. Aku krungu le do omong-omongan. Aku kok jebul padha karo anakku. Anakku ki nek ning omah, nek dikandani ngeyel, wangsulan, le wangsulan ki pinter, malah dadi aku jengkel dhewe ngono lho, Pak. Wah, iya toh. Jadi mungkin Bu Sri Serak Bu Yuli juga gitu juga ya. sama lah Pak. Lah ini lagi nih Cik Mary ini. Iya apa toh? Iki? Anak apa iki? Aja ngrasani Jan. anake dhewe. Ono. Anak apa? Anake dhewe dirasani wae. Hah? Apa? Itu loh Pak Parno lagi curhat, biasa Curhat masalah kalau anak-anak. Bu Sri. Kalau Bu Sri, masa kan curhat neh karo Cik Mary. Hah piye terusan? Saya Pak. Pak, Ya. bukannya kemarin Pak Parno nyuruh saya yang sabar ya toh? Selalu bersyukur. Lah kok iki malah gantiane sambatan, Pak. Piye? Iya. Aduh. Bener ya. Piye? Habis gimana? Memang apa anak sekarang itu yo kayak gitu. Kayak Dikandani selalu ngeyel. anak Ya. zaman sekarang itu seperti itu, apa-apa gampang ke.
Aku tuh ya kadang-kadang gregetan Cik Mary lihat anakku kayak gitu. Ya benar Bu Yuli ya Pak. Saya ingin wae Pak. Ya. Anak kita tuh dibiarke aja. Lek memang belum pernah ketanggor, urung percaya karo omongane wong tua. Wis dijarke wae, sing penting awake dhewe sudah saling memperingatkan. Dadi ya Bu Yuli, Papano ora usah digejengkel. Apa yang ngono to? Bener juga. Ya juga ya. Bener piye? Ngene lho Pak. Awake dhewe kuwi anak-anak yo. Nek anak ning omah gawe jengkel, diomongi mangsuli wae. Ning nek ora ning omah, bocah-bocah ora ning omah, lak yo padha digoleki to. Malah ya donga ora pamitan, gawe bingung. Ya benar itu, Bu Sri, Pak Parno, Cik Mary. Ya benar itu. Tapi zaman kita kan beda sama anak zaman sekarang. Ya iya ya. Ya gimana ya? Ya mending gini aja ya. Jadi tadi udah mungkin nggak usah kita bikin sedih, dibikin enjoy aja, rasa jengkel ya. Betul. Sing penting saiki kan kita mau merayakan Natal sore ini. Nah, betul. Ya bener. Wis saiki awake wis padha awake dhewe to, wis padha tuwane, wis tuwa-tuwa kabeh. Dadi kudu iso njaga iman dan imun. Ya wis ayo kita Let's go. kita kan merayakan menyanyikan lagu-lagu. Let's go. Oke. Ya. Let's go. Jika anu to, jika topi ya. Terus aku. Jika topi. Aku. Ora. Kuse ora aku toh. Mari kita nyanyikan dari pulau. Sekarang Cik Mary. Mari Bapak Ibu semua kita menyanyikan dari pulau dan benua. Kita nyanyi dengan semangat. Ayo bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar seluruh lagu pujian semua bagi nama penebus. Silakan duduk. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kristi,
Mari sama-sama kita menyanyi Sabdane Gusti. Sabdane Gusti mesti bakal ono. Zaman amin lan urip rekoso. Manungsa gampang milih jalan amba. Jalan kang bener padha ditinggalno. Marang dalam jadine urip mung Gusti Yesus. Sabdane Gusti mesti bakal ono. Zaman amin lan urip rekoso. Manungsa gampang milih jalan amba. Dalan kang bener padha ditinggalno. Padha bali marang dalan jati. Jatine urip mung Gusti Yesus. Jatine urip. Jatine urip mung Gusti Yesus. Mari pimpin. Iya. Ya, Bapak Ibu, setelah kita penuh sukacita memuji Tuhan, kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena kami keluarga besar warga Simeon Hana boleh Tuhan beri kesempatan untuk merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih dalam kebersamaan sore hari ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami terima sore hari ini sungguh boleh menyempurnakan sukacita yang kami rasakan, bahkan boleh menjadi kekuatan untuk kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana tadi menyaksikan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang keren-keren. Ceritanya tadi tentang apa sih? Di rumahnya Bu Sri Ingatmi. Ada apa? Baru sambat apa toh Bu Sri itu? PTE Bu Sri yang terkenal banget tuh siapa dulu? Siapa Bu? Bogi, ya. PTE masih hidup? Enggak, sudah almarhum. Ya, Bu Sri baru sambat. Sambatnya apa? Bukan Ferdi Sambat loh ya. Itu beda lagi. Sambatnya apa? Capek, tenaganya sudah gak kuat, beda begitu ya, loyo. Terus yang kedua, di rumahnya siapa tadi? Cik Mary, sambatnya apa? Sepi, ya, nek mau rame ke pasar. Terus yang ketiga, sambatnya apa?
Anak-anak zaman sekarang bandel, jangan gitu saya yo anak. Ya, kita kalau mau ngumpulkan sambatan kita, banyak ya. Hari ini saya juga mau sambat. Bapak Ibu mungkin pernah punya pengalaman yang sama juga. Ketika misalnya baru nggak sehat, baru nggak enak badan, terus pergi periksa ke dokter. Tapi periksanya itu antrinya astaga, ya lama sekali. Padahal kita ke dokter tuh bayar, ya. Tapi antrinya lama. Yang tadinya sakit jadi sehat. Oh ya mau aku nek mengantri dokter terus jadi sehat, ya. Kita sakit, ya kita sedang nggak sehat, nggak enak badan, terus kita pergi ke dokter, seringkali malah pulang itu tambah sakit. Karena antri ini dokter lama, apalagi bayarnya nggak sedikit ya. Belum lagi kalau tengah-tengah jalan ketika kita masih ngantri, sudah kurang nomornya kita nih, kurang 2. Dokternya ada tindakan. Wah, ini sedikit curhat, sedikit curhat ya pengalaman pribadi. Kira-kira dokter yang begitu tuh enak disambati enggak toh? Enggak ya. Tapi kita bersyukur. Salah satu yang mau kita syukuri di Natal ini adalah kita itu punya satu tempat sambat. Siapa? Oh, kirain ada yang bakal bilang Bu Kristi. Ya. Wah, Bu Kristi itu nek dijadiin tempat sambat bomboan ya. Digoleki dong hilang. Nah, saya mau bacakan satu ayat yang sangat indah menurut saya dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 ya. Kalau yang bawa Alkitab boleh dibuka, kalau yang bawa HP boleh juga dibuka Alkitabnya. Jangan buka WA, jangan buka Instagram, jangan buka yang lain ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Tak tunggu 1 jam. Nggak apa-apa ya wong warga Simeon Hana nek nyarine suwe yo maklum. Tuh. Yohanes 1 ayat 14. Sudah ya, kita baca sama-sama yuk mumpung Natal. Yohanes 1 ayat 14 langsung dibaca ayatnya saja. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mau mengajak kita mengingat-ingat kalimat pertama aja. Kalau itu semua ayat 14 diapalke, ya langsung lupa ya. Cuma yang kalimat pertama sampai koma itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau cuma sekalimat itu bisa hafal? Bisa, yuk sekarang disebut tanpa buka Alkitabnya. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, ini berita Natal yang paling utama tetapi yang sekaligus paling melegakan. Ya, kenapa melegakan? Yang pertama, kita bersyukur bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Alkitab yang kita terima ini, ya, bukan pribadi yang jauh gitu ya, yang kalau kita misalnya beribadah kepada Dia harus di satu tempat tertentu. Enggak. Allah yang kita sembah bedanya dengan Allah yang orang lain sembah. Saya enggak mau jelaskan Allahnya orang lain, yang penting kita tahu Allahnya kita. Yang Allahnya kita adalah firman itu telah menjadi manusia. Allah
yang mengambil rupa seperti manusia. Ini luar biasa. Allah tidak mengambil rupa malaikat misalnya. Ada yang pernah ketemu malaikat? Hah? Nggak ada ya? Kalau kita pernah ketemu malaikat pencabut nyawa, kita sudah nggak di sini. Ya, tapi enggak ya. Allah itu mengambil rupa menjadi manusia. Siapa manusia? Siapa manusia? Kanan kirinya? Manusia bukan? Lo tenan dilihat ayo. Kanan kirinya manusia apa bukan? Hah? Siapa yang sebelahnya bukan manusia? Saya. Nah ini bukan nih. Coba siapa yang sebelahnya manusia? Meskipun bentuknya beda-beda, tapi kan masih sama manusia ya. Tahu ya kalau itu tuh manusia ya. Kita langsung bisa mengenali, oh ini sama-sama manusia. Allah mengambil rupa menjadi manusia, menjadi sosok yang kita kenal. Sosok yang sama seperti kita. Ya, kita nggak perlu bingung membedakan. Tetapi Allah itu mengambil rupa seorang manusia. Sama seperti kita. Ya, Allah yang maha segalanya itu ya, yang menciptakan dunia ini, dia nggak gengsi loh. Ya, tetapi mau menjadi sama seperti kita. Bukankah itu luar biasa? Itu yang berbeda dari Allahnya orang Kristen. Allah yang mau merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, supaya kita manusia ini tidak takut datang. Tidak rikuh datang. Karena apa? Sama. Kalau kita misalnya, kalau kita mau berhadapan dengan orang yang jabatannya tinggi, kira-kira berani apa enggak? Bapak Ibu pengen ketemu misalnya Pak Jokowi, berani apa enggak? Kenapa enggak berani? Posisinya, jabatannya tinggi. Kita enggak bisa sembarangan kalau mau ketemu Pak Jokowi, betul enggak? Kita tahu-tahu WA, Jok, kowe ning ndi? Ayo ketemu ning warung soto. Bisa enggak? Ya kecuali Bapak Ibu orang tuanya ya. Tapi enggak mungkin. Beliau punya jabatan yang tinggi. Kalau kita mau berjumpa, kalau kita mau menemui, ada prosedur yang harus kita jalani. Ya, enggak bisa ya. Kita santai-santai pakai kolor gitu ya, kecuali mungkin Gus Dur. Gak bisa. Kita mau ketemu sepunyanya waktu kita enggak bisa. Kita yang harus menyesuaikan jadwal beliau. Itu kalau kita mau ketemu dengan seseorang yang posisinya, jabatannya lebih tinggi dari kita. Nah, luar biasanya Allah tidak menempatkan dirinya jauh lebih tinggi dari manusia, sehingga manusia sulit menjumpai. Dia mengambil rupa menjadi manusia, supaya kita yang manusia ini, ya, tidak perlu takut berjumpa, tidak perlu takut menghampiri, dan tidak perlu prosedur panjang kalau kita mau ketemu Tuhan. Kan begitu? Yang kedua yang luar biasanya adalah selain menjadi manusia, ayat 14 bilang, dan diam di antara kita. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang diam? Diam ki apa toh? Diam itu apa? Satu, diam itu, ini kayak Bapak Ibu sekarang ya. Saya bicara, Bapak Ibu diam. Artinya diam itu, ya nggak ngomong, itu diam. Diam itu apa lagi? 1, 2, 3, diam semua. Enggak obah, tidak bergerak, itu diam.
Tapi di ayat ini kalau kita menemukan kata diam, itu bukan berarti Allah yang tidak bicara, bukan Allah yang tidak bergerak. Tetapi Allah yang diam dalam arti tinggal. Ya, misalnya rumah kediaman, artinya apa? Tempat tinggal. Ya. Jadi Allah yang jadi manusia itu diam, tinggal di antara kita. Ya. Tidak di lokasi yang jauh tetapi dekat dengan kita. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi ya yang dilakukan teman-teman kita tadi di awal. Kalau kita punya sambat, kalau kita pengen sambat, Allah itu sangat membuka dirinya. Ya. Kita itu boleh datang kepada Tuhan tidak hanya ketika seperti sekarang nih ya. Do ayu-ayu, do bagus-bagus, bajunya meriah, merah gitu ya. Tetapi bahkan di saat kita itu welek. Ya. Allah membuka dirinya menjadi tempat buat kita sambat. Boleh kok, kita kalau berdoa kepada Tuhan enggak cuma yang bagus-bagus, yang menyenangkan, hanya ketika semua bahagia ya. Tapi bahkan ketika kita itu sambat, Allah bersedia menerima kita. Ya. Dia bukan Allah yang jauh. Jadi karena Allah sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, mari kita merasakan Allah yang dekat. Ya. Kita tidak perlu takut menghampiri Allah. Kita tidak perlu bingung. Ya. Boleh enggak sih kalau aku berdoa itu sambat? Ada yang pernah sambat di doa? Boleh enggak? Doa isinya sambat? Boleh. Ya, enggak apa-apa. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang luar biasa, yang bukan hanya mengharapkan kita baik, tetapi Allah yang juga bersedia merangkul kita, bahkan ketika kita cuma punya sambat. Ya. Kita enggak dianggap berdosa kok, boleh datang kepada Tuhan. Dia sudah mengambil rupa seperti manusia sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu prosedur panjang untuk datang kepada Dia. Maka mari kita senantiasa mendekat kepada Allah yang sudah lebih dulu datang ke dunia ini mendekati kita manusia yang berdosa. Kiranya sukacita Natal juga boleh kita senantiasa rasakan, bukan hanya di hari ini ketika kita sama-sama perayaan Natal Kul Simeon Hana, tetapi di setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita satu hati, kita naikkan doa syafaat. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang bersedia merendahkan diri sehingga menjadi sama seperti kami manusia yang berdosa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau mendekatkan diri kepada kami sehingga kami tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk bertemu denganmu. Kami tidak perlu menempuh prosedur yang rumit untuk merasakan perjumpaan dengan Allah. Dan bahkan kami boleh datang kepadamu dengan segala hal yang ada dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami punya kekuatan baru di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini yang boleh kami ingat, kami kenang, dan kami rayakan dalam peristiwa Natal. Biarlah damai sejahtera dan sukacita ini boleh tinggal tetap di dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah habis untuk kami menjalani kehidupan kami masing-masing.
Ya Tuhan, saat ini kami teringat untuk saudara-saudara seiman kami, warga usia lanjut yang karena keterbatasannya tidak dapat mengikuti perayaan Natal, bahkan kebaktian-kebaktian Natal di gereja bersama-sama dengan kami. Kami teringat untuk Bapak Sungkowo, kami teringat untuk Ibu Salim. Kiranya Tuhan yang menolong supaya di dalam keterbatasan fisik yang saat ini dialami, Tuhan yang juga kiranya hadir dalam keberadaan mereka saat ini sehingga juga tetap merasakan sukacita dan damai Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Marta dalam proses pemulihan luka di kakinya. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang sempurnakan proses pemulihan luka itu sehingga Bu Marta pada waktunya boleh kembali menikmati persekutuan bersama dengan kami di rumah Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang sakit yang lain, dalam segala kelemahan tubuhnya, Tuhanlah sumber kekuatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kebersamaan kami sebagai keluarga besar, warga usia lanjut Simeon Hana, GKI Muntilan. Tuhan, terima kasih Engkau mempersekutukan kami sebagai sebuah keluarga besar di dalam Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa dinyatakan di dalam kebersamaan kami, sehingga kami warga usia lanjut tetap boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bahkan kami tetap boleh menjadi berkat bagi orang lain yang berjumpa dengan kami. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian kebaktian Natal mendatang pada tanggal 24 dan 25. Tuhan yang pimpin dan sertai, terkhusus untuk anggota keluarga kami yang akan datang dari luar kota, biarlah kami semua boleh melakukan peribadahan kepada Tuhan dengan segala hal baik yang akan Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa, doa syafaat ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan. Amin. Ini biar dengan firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kini saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Tapi saya tak minum dulu ya Bu, karena lambung saya itu peliket semua. Saya tidak malu di mana-mana sanggup minum karena sudah tua itu tidak ada resiko apa-apa. Bundermu miring. Mari kita berdoa, nyanyikan lagu Sandal.
Ayah ngomong tua gini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang makasih dan maha kuasa, hamba-Mu datang bersama Tuhan untuk mengucap syukur karena Engkau telah memimpin pada anak-anak-Mu di dalam acara ini. Sehingga kami melakukan dengan sukacita dan senang hati karena Tuhan selalu memimpinnya. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mengaturkan persembahan sebagian berkat yang kami terima dari Tuhan. Biarlah berkat ini menjadi luasnya kerajaan Tuhan ataupun berguna bagi Simeon Hana khususnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo Pak Pano. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, ada pengumuman, titipan pengumuman dari pengurus Komisi Usia Lanjut Simeon Hana. Jadi setelah perayaan Natal ini, Simeon Hana libur 2 minggu, 2 hari Rabu ya. Hari Rabu depan sama tanggal 4. Kita akan sama-sama bersekutu kembali di tanggal 11 ya. Hari Rabu nanti tanggal 11 kita akan bersama-sama untuk bersekutu dalam persekutuan Simeon Hana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti setelah ini kita akan dipimpin Pak Parno untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Setelah menyanyikan Selamat Hari Natal, nanti Bapak Ibu diminta diaturi untuk foto bersama. Ya, di depan bareng-bareng untuk foto bersama. Nanti mungkin akan disiapkan beberapa kursi untuk yang sepuh-sepuh ya. Nanti setelah foto bersama, Bapak Ibu bisa setelah foto bersama nanti keluarkan kupon door prize-nya. Bapak Ibu, sekali lagi sore hari ini kita mau sukacita. Sumber sukacita adalah rasa syukur ya. Jadi door prize ini diberikan sebagai wujud sukacita. Ya, wujud sukacita, jangan dilihat harganya tapi dilihat dan diterima dengan ucapan syukur ya. Mungkin beda-beda satu sama yang lainnya, tapi kalau kita terima dengan ucapan syukur, nah, Bapak Ibu kan selama ini jadi teladan. Simeon Hana itu jadi teladan buat yang muda-muda loh. Datangnya gasek, setia. Dan ini satu lagi, teladan dalam mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya juga tidak iri. Temennya ada, ngerti oke. Enggak ya, kita terima semua dengan ucapan syukur. Siap? Siap ucapan syukur ya. Siap. Nah, kita terima dengan ucapan syukur. Itu mungkin pengumumannya. Monggo selanjutnya Pak Parno silahkan. Ya, sebelum itu diberi tepuk tangan dulu. Tadi yang sudah luar biasa. Bapak Ibu yang luar biasa ini, luar biasa. Latihannya tertib, luar biasa. Rajin, sebelum jamnya udah datang, terus minta teks lagu buat dipelajari di rumah, gerakan juga dipelajari di rumah, dihafalkan ya, skenario dramanya itu. Latihan kedua itu sudah hafal loh, saya aja nggak bisa. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya. Dan ya, tidak grogi, luar biasa ya, bagus, luar biasa. Bagus ya. Baik, silakan Pak Parno. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya kita merayakan Natal dengan menyanyi Selamat Hari Natal. Bangkit berdiri, dimohon bangkit berdiri. Tepuk tangan semua. Maju, maju. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Hari Natal, selamat Hari Natal. Selamat
hari Natal. Tuhan memberkati kita semua.